Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulullah rabbina bil haqq wa nudzu anta lakumul jannah urustumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta segala nikmat yang mudah-mudahan dengan nikmat itu kita bisa menjadi insan yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita bisa menjadi insan yang istiqomah, berpegang teguh kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam suri teladan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, para sahabat, tabi'in, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan ini Al-Quran terasa begitu dekat dengan kehidupan kaum muslim, di mana kita bisa menyaksikan hampir di setiap masjid ataupun sholat terdapat orang-orang yang melaksanakan tadarus Al-Quran ataupun mengkaji Al-Quran, belajar tahsin Al-Quran, tahfiz Al-Quran, ataupun kajian-kajian seputar Al-Quran. Namun, ada suatu kenyataan yang luput dari perhatian kaum muslim, dari kesadaran kaum muslim, yaitu di manakah letak atau posisi Al-Quran dengan kekuasaan negara. Mengingat selama ini yang terasa ditonjolkan dari Al-Quran adalah aspek spiritualnya saja. Padahal Al-Quran juga memiliki aspek politik, yaitu nahiyah siyasiyah. Sebagaimana dinyatakan oleh Syed Qutb dalam kitabnya, yaitu Fi Zihal Al-Quran. Jika kita meneliti nas Al-Quran dan hadis, maka kita akan menemukan banyak nas yang mensyaratkan bahwa Al-Quran dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah pada tali Allah dalam keadaan berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar berpegang teguh pada tali Allah, tali agama Allah, yaitu Islam itu sendiri, dalam keadaan berjamaah, yaitu di bawah satu kepemimpinan seorang imam. Artinya, Al-Quran tidak boleh dipisahkan dari yang namanya kekuasaan. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berjamaah atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam, dan telah melarang mereka untuk bercerai-berai. Atau ada seorang syekh, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Aqadi, dalam kitabnya Dzikra li khairi ummatin ukhrijat linnas, menyatakan kata jami'an dalam ayat ini kedudukannya bukan menjadi taukid, tapi menjadi hal dari wawu jamak kembali kepada lafaz alladzina amanu. Maka maknanya yaitu berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dalam keadaan berjamaah, bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam. Ataupun ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang baik, dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang baik, dan jadikanlah aku bagian dari sisimu, dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Begitu juga hadis Nabi SAW diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, yang artinya, ingatlah sesungguhnya roda Islam senantiasa berputar, maka berputarlah kalian bersama kitab Allah. Kemana saja kitab itu berputar, ingatlah Al-Quran dan kekuasaan akan terpisah, maka janganlah kalian berpisah dari kitab Allah. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran dan kekuasaan hukum asalnya tidak boleh dipisahkan. Jika terjadi pemisahan, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran, supaya Al-Quran dan kekuasaan kembali menyatu. Suatu ketika Ummu Salamah pernah bertanya kepada para sahabat. Beliau bertanya, bagaimana sikap kalian jika ada dua penyeru, yang pertama menyeru kepada kitab Allah, dan yang kedua menyeru kepada kekuasaan Allah. Para sahabat berkata, kami akan menyambut seruan kepada kitab Allah. Kemudian Ummu Salamah berkata, tidak demikian, melainkan sambutlah orang yang menyeru kepada kekuasaan Allah, karena kitab Allah harus bersama dengan kekuasaan Allah. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Setelah itu, kita mengetahui nas Al-Quran, hadis, asal sahabat, dan maqalah ulama tentang hubungan erat antara Al-Quran dan kekuasaan. Apakah kita masih ragu bahwa Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan? Seharusnya kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur semua aspek kehidupan, termasuk aspek kekuasaan. Sehingga tidak layak bagi kita seorang muslim untuk memisahkan kekuasaan dari Al-Quran itu sendiri. Karena siapa yang akan atau apa yang akan mengatur kekuasaan kalau bukan dengan Al-Quran. Sehingga kekuasaan dalam Al-Quran harus senantiasa bersatu, tidak boleh dipisahkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita bahwa Al-Quran itu mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dari segi kekuasaan. Mudah-mudahan kekuasaan Islam yang akan menerapkan Islam segera terwujud, dan mudah-mudahan imam atau khalifah yang akan menerapkan Islam segera tegak. Sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.